Model oke. Oke, selamat malam Bu Irma. Selamat malam Mas Faris. Selamat malam, Ma. Malam sayang. Oke, jadi makasih udah mau luangin waktu buat diwawancara. Tujuannya adalah buat suatu solusi buat orang pengasuh dan pasien yang penyakit neurogeneratif. Gitu. Oke, jadi sekarang Mas Faris pengen tahu aja dari sudut pandang Mama sebagai pengasuh, pendamping pasien, dua pasien demensia, ya Yep. kan? Siapa tahu ada bisa nemuin solusi yang tepat lah. Oke, sebelumnya mungkin boleh dong ceritain, perkenalkan diri Mama. Ya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mamanya Faris, ada Andika, namanya Irma Puspasari. Lahir 9 Juni 70. Nah, di sini kebetulan saya punya mertua usia 81 tahun nanti Januari. Kebetulan beliau itu mengalami kemunduran dalam hal daya ingat itu 3 tahun ke belakang. Cuma akhir-akhir ini memang semakin menurun. Jadi kita sudah upayakan memang dari segi medis segala macam, tapi karena memang kata dunia medis itu kan faktor usia tidak bisa lagi. Cuma usaha kita itu yang pasti tidak menjadi lebih buruk, jadi mempertahankan keadaan yang ada, jadi supaya tidak lebih buruk lagi, karena memang untuk pulih seperti semula itu sudah tidak mungkin. Jadi dari segi medis memang jangan sampai kondisi yang sekarang semakin drop. Intinya itu pesan dari dokter seperti itu. Jadi kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang mendukung aktivitas yang membuat klien-klien atau pasien yang cenderung ada masalah dengan daya ingat, itu pasti sangat membantu, karena kan kalau kita pasti ada keterbatasan kalau itu seperti itu. Oke, kalau dari satu lagi, Kalau yang satu lagi kebetulan itu adalah yang ini di sini adalah ibu mertua. Kalau yang satu lagi kebetulan ayah kandung yang usianya hanya beda 2 bulan dengan ibu mertua. Kalau ibu mertua itu kelahiran 4 Januari 44, kalau ayah kandung saya itu 11 November 43. Jadi hanya beda 2 bulan sih. Sama-sama memasuki usia mendekati usia 81 tahun. Kendala dan permasalahannya hampir sama. Jadi ada semacam penurunan daya ingat berkaitan dengan faktor usia. Gitu. Oke. Kalau dari Mama, coba Mama boleh ceritain atau gambarin gimana aktivitas Mama sebagai pendampingnya ya, ini di seharian tuh gimana, pagi sampai malam gitu gimana? Kalau yang pagi pasti kalau pagi itu pasti ketemu, tiap pagi pasti menyapa selamat pagi atau apapun itu, menanyakan tidurnya nyenyak apa tidak semalam. Karena kaitannya nanti kalau misalnya tidurnya tidak nyenyak itu kebanyakan beliau agak, istilah Sundanya rungsing ya, uring-uringan. Ada aja pasti permasalahannya, tapi kalau misalnya malamnya tidurnya nyenyak itu pasti sedikit banyak agak memulai start awal tuh lebih enak daripada misalnya, jadi lebih ceria, agak gampang. Kan kalau udah orang ngantuk kurang tidur tuh bawaannya tuh uring-uringan. Jadi bawaannya tuh udah malas duluan. Jadi kalau pagi udah ditanya kondisinya semalam tidurnya nyenyak, itu oh iya nyenyak, enak, oke, udah bagus. Terus kemudian mau kemana, mau jalan, oke jalan. Sama kemudian kan ada
ada pendamping yang mau jalan muter. Udah gitu aktivitas mendampingi, biasanya mendampingi makan pagi, sarapan, terus menyiapin vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diberikan sama dokter. Terus kemudian habis itu ya ditanya mau kemana, nenek Eyang mau ke kantor kah, atau Eyang mau pergi kemana, mau jalan kemana, itu pasti ditanya. Karena Eyang ini posisinya tuh kalau tidak sesuai dengan keinginannya dia nggak mau. Jadi sukanya aku hari ini pengen ke beli tanaman, ya udah kita ikutin. Pengennya beli tanaman. Hari ini ke kantor, ya ikut kantor. Oh hari ini main ke restoran ini, ikutin. Jadi kalau Eyang Ti itu tipenya kalau dipaksa justru tidak mau. Nah kebetulan itu Eyang Ti itu kan ibaratnya tuh sebagai anak nomor 1. Ya kemudian ibu usaha yang ada sekarang ini, yang bisa punya usaha beberapa restoran segala macam itu sedikit banyak itu peran Eyang Ti itu istilahnya paling besar, leadernya lah. Eyang Ti itu leader untuk usaha. Kebetulan Eyang Ti itu untuk usaha itu istilahnya tangan dingin lah, yang dipegang itu alhamdulillah sukses. Itu awalannya tuh. Jadi jiwa pemimpin Eyang itu besar sekali, dan itu terbentuk dari awal sampai sekarang. Jadi dari dia sebagai anak nomor 1, otomatis dia juga jiwa leadernya juga kuat, tambah usaha ini juga beliau yang mimpin dari awal, istilahnya Eyang Ti yang mimpin dari awal, semuanya dipegang sendiri. Nah pada saat menjelang sekarang ini di mana Eyang Ti ada masalah dengan daya ingat, itu ada semacam ego bahwa istilahnya aku ini paling ngerti aku lah, yang lainnya tuh istilahnya harus banyak belajar kita. Jadi kalau misalnya ada nasihat atau apa yang kaitannya tidak serak dengan Eyang Ti-nya, itu mendinai. Nah enggak, Eyang Ti tadi udah minum obat loh. Belum, aku belum minum obat. Nah ini badanku masih lemas nih, harus minum obat. Kita ada nada perintah. Udah tadi dia enggak. Ada ego kalau istilahnya kalau gak mau disalahin itu ada. Karena jiwa udah biasa mimpin sekian puluh tahun ya, Eyang itu kan istilahnya mimpin usaha sekarang itu ada jiwa dia tuh untuk mengakui sesuatu yang menurut Eyang Ti itu maka menjatuhkan dirinya itu pasti didinai. Kita nah kemudian apakah itu juga itu karena memang faktor istilahnya demensia atau faktor lupanya itu memang seiring sejalan. Jadi penguatannya itu, jadi kalau tipenya Eyang Ti ini ada semacam deny gini-gini, jadi tidak mengakui kalau badannya sakit, dia tidak mau kalau itu dari orang lain. Tapi kalau dirinya sendiri bilang sakit, dia bersikeras sakit. Gitu lah. Tapi kalau orang lain nunjukin ini, dia nggak mau. Gitu lah, seperti itu. Terus kemudian siang biasa bukan ini. Nanti kalau misalnya Eyang Ti bilang dari awal badanku lemas, badanku nggak ada ini, udah itu terus yang diinget. Padahal udah makan, udah apa segala macam, mendinai aku pasti belum minum obat nih. Gara-gara lemas aku pasti belum minum obat. Padahal sudah minum obat. Kebanyakan itu karena hasil lab segala macamnya bagus, jadi kita tuh lebih cenderungnya tuh di sini tuh faktor psikolognya yang kuat. Jadi dimana katanya orang tua itu ada makin orang bertambah usia lansia tuh sebenarnya sih pengen diperhatikan. Dia tuh pengennya diperhatikan sama kita semuanya, anak-anaknya. Jadi kalau kumpul bareng semuanya sih Eyang Ti ketawa-ketawa. Jadi tuh ketawa-ketawa gitu loh. Kumpul rame semuanya tuh dia ketawa, seneng gitu loh. Tapi kalau udah sepi di tengah Eyang Ti tipenya nggak bisa sendiri soalnya.
yaitu dia butuh siapa ya yang diajak ngobrol segala macem, yang perhatian sama dia gitu. Terus sampai malam, dan itu terus setiap hari seperti itu gitu. Kalau opa gimana? Kalau opa itu kan tentara ya, sama-sama jiwa leadernya kuat, tapi opa itu ada semacam kesadaran dan mengakui kalau ada aku tuh lagi sakit loh gitu lah. Kalau opa bedanya di situ. Jadi ngaturnya lebih enak, lebih nurut gitu loh. Oh iya ya, aku misalnya ini kebetulan menyadari abis stroke kemarin, misalnya abis stroke, oh, boleh ya nanti minum makan asin segala macem ya, disuguhi makanan yang nggak asin segala macam. Tuh pertamanya hanya protes, kok nggak ada rasa, kan kemarin bisa sakit. Oh iya ya, bisa sakit ya, yaudah ya, ada semacam nurutnya ada. Karena kalau tentara tuh kan disiplinnya ada. Disiplinnya itu kalau terus kemudian jiwa untuk fight sembuh itu opa luar biasa, karena memang tentara ya, nggak boleh tuh namanya pantang menyerah gini-gini tuh kayak gitu. Opa nurut, opa tuh nurut, makanya recovery untuk pasca stroke-nya tuh opa cepat. Tapi kalau untuk masalah memori karena ada penyusutan volume otak ya, itu tidak bisa dipungkiri kalau signifikan itu. Sama pesannya dokter dimanapun, kalau penyusutan volume otak atau bermasalah dengan demensia itu ya, kita sebagai keluarganya pencegahannya hanya supaya tidak lebih buruk. Jadi dengan konsumsi vitamin-vitamin yang bagus, pola makan yang bagus, istirahatnya juga harus cukup, terus kemudian suasana hati atau perasaannya juga dijaga. Jangan sampai istilahnya orang tua itu sensitif gitu loh, jadi mudah sekali sakit hati, mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung untuk hal-hal yang sepele. Itu aja sih. Kalau dari mamahnya, berarti kan tadi mama tuh tugasnya tuh ngapain aja tuh? Pendampingan mengikuti flow-nya Eyang asal, karena kan intinya kalau Eyang tuh seneng, opa itu seneng, nanti dia akan nurut. Gitu lah. Kita tidak boleh memaksakan, padahal kita tahu kita benar nih. Ya, Eyang Ti atau opa tuh salah, tapi kita nggak bisa ngejudge langsung gitu loh. Nggak bisa gitu lah. Kita ikutin flow-nya Eyang Ti. Nanti Eyang Ti udah moodnya bagus, baru kita tarik. Kita tarik ke arah yang ini loh, baiknya begini, ini gini, baru begitu. Nggak di awal langsung Eyang Ti nggak boleh, ya itu tuh nggak lemas, ini itu nggak sakit, udah yuk diajak jalan. Padahal Eyang Ti misalnya ngeluhnya lemas, ya kan, nanti kita tuh ngikutin, oh lemes ya Eyang Ti, yuk makan dulu ya supaya nggak lemes, coba ini makan buah ini, nanti dialihin, udah enakan, udah kelihatan tuh udah enakan, yuk jalan, baru gitu. Pertama ikutin dulu flow-nya, didengerin dulu kalau beliau tuh lemes, oke, beliau lagi sakit, dan bisa jadi itu memang pengen diperhatiin. Nah begitu didengar udah sakit ini, nah kita terus atensi, misalnya yuk makan dulu yuk, belum makan tadi, ini gini-gini, temenin ngobrol, dialihin ke suasana yang moodnya lagi senang, nanti lupa tuh lemesnya, baru kita gitu. Itu sih. Kalau kesulitannya apa biasanya atau kesulitannya kalau sudah bersikeras ya, bersikeras lemes, kita udah kadang-kadang udah segala macam cara kita alihin, kita kekurangan materi. Istilahnya menghiburnya gimana lagi ya, caranya gimana nih supaya yang ini pengikutin kita gitu loh. Kadang-kadang ada satu titik, aduh give up-nya apalagi ya, caranya ya ngalihinnya gimana ya, itu kehabisan bahan. Kasih pisan bahan, ketang bahan itu misalnya kita ulang lagi ya, karena Eyang Ti pasti lupa, kita ulang lagi yang itu. Tapi itu pengulangan itu kadang-kadang enggak, kadang-kadang manjur ya Eyang Ti jadi lupa, misalnya jadi seneng, kadang-kadang enggak gitu lah. Nah, jadi kita kehabisan bahan kadang-kadang seperti itu. Padahal udah segala macam cara, perasaan materinya banyak banget, tapi ya kadang itu tadi kehabisan bahan itu. Ngalihin Eyang itu kan kayak kita bujukin anak kecil yang lagi ngambek, pengen punya mainan gak dibeliin gitu. Ngalihinnya kan tergantung mood swingnya Eyang.
beda dengan opa karena gendernya beda ya, yang satu perempuan yang satu opa kan logika ya, kalau cowok kan lebih banyak main logika. Kalau Eyang T lebih banyak ke feel, dia perasaan ya kan, sensitif sekali di perasaannya. Tapi kalau opa banyak logisnya ya Mas, begitu diajak diskusi ini gini-gini lebih welcome, lebih enak gitu lah, asalkan logik udah opa menerima itu gitu lah. Nah kalau Eyang T feel dia merasa nggak nyaman ya sudah, susah, mood swingnya luar biasa Eyang T jauh daripada opa. Kalau dari mama kayak keinginan buat terhadap Eyang yang belum terpenuhi itu sebenarnya tuh Eyang T itu ya, kalau misalnya mama tuh pengennya tuh ya Eyang T itu melakukan aktivitas sehari-hari tapi sesuai dengan kemampuan. Nah, contohnya dengan gimana? keterbatasan, misalnya tetap nih ke kantor, kayak kita kantor cuma cari suasana baru. Eyang T diajak jalan ke restoran terus tetap semangat, padahal di restoran cuma makan. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi istilahnya jangan banyak di kamar. Eyang T itu kan kalau udah mood swingnya jelek, ngamar aja, keluar dari kamar susah banget. Nah padahal kan di kamar itu kan pasti orang mikirnya tuh kan, kalau nggak ngantuk terus nanti kalau dia diem bosen, dia nanti mikirnya kemana-mana Mas. Jadi mellow. Nah lagi pas posisi ditinggal nih sebentar, nah Eyang T lupa, kita padahal ada izin nih, bentar ya Yang, sebentar ke kamar mandi, ini lupa Eyang sini nggak ada orang, aku nggak ditemenin, nggak ada yang perhatian sama aku nih, jadi mellow nangis kita seperti itu. Jadi aktivitas biasa, tapi Eyang T tuh pengennya tuh, mama itu pengennya tuh Eyang T mengingat, mama berusaha bujukin Eyang T kan, mama kasih buku kecil-kecil, Eyang T sukanya yang kecil, coba Eyang T ya ditulis aktivitas sehari-hari. Sekarang hari apa, misalnya hari Senin tanggal ini, Eyang T jam berapa nih pagi, jam bangunnya jam 5, Eyang T ngapain jam 5, oh sholat subuh, terus habis itu apa, Eyang T kalau minum obat, Eyang T tulis minum obat ini, terus sarapan ini nih. Nah Eyang T tuh kalau disuruh nulis sekarang segala macam nggak mau. Alasannya kayak aku nih pelupa, aku yang tuh kalau bangsa gini masih ingat loh, kamu nih gimana. Nah tersinggung, sangkanya mamanya itu nganggapnya ya lupa ya, memang lupa ya kan, tapi ini kan beliau tersinggung, emang bangsa masa kayak gitu lupa, gak mungkin dong ayam minum obat lupa. Iya obat lupa ya kan, habis minum lupa, kayak gitu sih sebenarnya. Bikin diary kecil ya buat aktivitas yang sih sebenarnya. Jadi ya misalnya aku tadi hari ini aku kesini ya gitu lah. Karena nasihat dari dokter saraf itu pasti kalau bisa mata, penglihatan, pendengaran sama pengucapan itu dilakukan. Nah, aktivitas motorik ada. Jadi misalnya nggak disarankan Eyang T itu banyak nonton TV. Enggak. Ya karena itu kan hanya satu arah melihat aja, gitulah. Nah maunya sering diajak ngobrol, bagusnya diajak ngobrol. Jadi ada timbal balik, ada tatap muka, Eyang T pendengaran juga, ngobrol juga iya. Nah diimbangi dengan motoriknya nulis. Nah Eyang T gara-gara akhir-akhir nulis itu agak seret gitu loh Mas. Jadi misalnya tiap bulan Eyang T coba nulis amplop gaji nih semuanya, ayo menantu nomor 1 siapa namanya, ya Endah, coba tulis Endah, kita ya tuh. Menantu nomor 2 siapa, I Red gitulah. Dulu tuh pada tulisannya tuh tulisan zaman dahulu tapi jelas, yang Latin tapi jelas RMA misalnya gitu masih jelas. Ini pasti pertamanya jelas, kesananya diseret gitu lah. Karena Eyang T motoriknya mulai terganggu, disuruh nulis susah. Eyang T suruh nulis, dulu dikasih whiteboard untuk nulis nggak mau, kayak gitu. Dikasih buku diary kecil untuk nulis nggak mau. Kan
aku masih inget. Kita mendinai kalau lupa. Kalau dari mamahnya ada, kalau dari sisi pendampingnya, ya kan dari tadi kan mama ngomongin kayak yang tingginya, kalau dari mama itu kira-kira apa ya yang sejauh ini mama pakai solusi ini tapi kayaknya belum Maksimal. memuaskan, belum maksimal tuh apa deh? Maksudnya mama dan wagi mamanya. Sebenarnya tuh Eyang itu tertarik ya mas. Kalau YouTube, dia buka YouTube itu kaitannya dengan hobi beliau yang suka tanaman. Tanaman atau resep-resep makanan. Itu Eyang tertarik. Gitu loh. Jadi sebenarnya mengalihkan ke YouTube untuk itu bisa anteng sih memang. Eyang itu bisa anteng. Gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang kalau udah bosan dialihkan ke YouTube untuk lihat tanaman hias mana sih, nanti beli di mana ya, nanti biar dipaksa ya itu yuk beli tanaman keluar gitu lah, gitu ngeliat tanaman, oh belinya di Serang ada nih, di toko kembang ini ada nih, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau untuk aplikasi sepanjang itu menarik, kayaknya yang suka, tapi aplikasi itu yang kaitannya dengan hobi ya. Nah, kalau dari mama Apanya? dari aplikasi kan kira-kira misalnya nanti ada fitur atau bantuan apa yang aplikasi itu bisa ngebantu mama gitu loh, ngituin ngebantu Eyangnya gitu, ngedampingin Eyang tuh kira-kira apa dari mama gitu loh. Ya Kira bantu tracker kah atau apa gimana ya? Ya mama juga agak bingung ya. Oke. Jadi kalau misalnya pengennya itu yang itu sedikit mandiri ya. Mandiri. Karena memang yang itu tipenya nggak bisa ditinggal sendiri, gitu loh. Jadi harus ada ya, mungkin dari dulu ya. Dari dulu tuh Eyang tuh selalu ada asistensi sih. Dari Eyang Ti belum bermasalah tuh ada yang dampingin Eyang Ti kemana-mana. Terus dulu cuman ada mbak siapa segala macam tuh yang pupuk nemenin Eyang Ti itu. Nah tambah lagi sekarang ada masalah dengan ini. Jadi kemandirian Eyang Ti itu memang dari dulu tuh untuk sendiri, dalam artian tidur sendiri itu nggak bisa gitu lah mas. Dia harus ada yang selalu ini. Nah itu gimana ya, jadi mama itu kadang-kadang nggak tenang kalau ninggalin Eyang Ti sendiri. Gitu, bisa nggak dibikin connect ya dengan mama, terus gimana bisa tahu maunya Eyang apa. Karena kadang-kadang untuk ngikuti ritmenya Eyang sekarang Mas Faris bisa bayangin ya, 1 menit itu tema yang sama berulang itu bisa 5-6 kali yang terus kemudian itu kan kita ada satu titik di mana kita capek untuk mendengarkan menyaut lagi ya. Ya kan, karena gitu sekarang nemenin Eyang Ti itu kan nggak 1 menit 2 menit loh mas. Misalnya nih dari habis makan malam sampai mama nunggu Mbak Marwah datang jam 9 itu 2 jam, itu topik itu terus itu. Satu topik itu bisa berulangnya, bayangin 1 menit bisa pengulangan 5-6 kali. Itu Eyang berhenti kalau break dulu nonton TV dan gitu muter lagi. Itu muter lagi seolah-olah memang belum pernah ngomong. Emang sih kan tidak bisa menyimpan memori yang baru. Kalau yang lama-lama itu sampai detail itu masih inget Eyang, tapi untuk yang baru-baru numpang lewat gitu loh. Jadi untuk gimana untuk yang hal-hal yang baru paling nggak Eyang Ti jadi inget gitu loh. Barusan yang diomongin lupa lagi, omongin lupa lagi. Sama sekali nggak nyantol sama Eyang gitu. Bingung kan? Bingung, mama juga bingung. Susah gampang itu menangani orang tua. Sekarang jangankan orang tua yang demensia ya mas ya, yang normal aja kan kadang-kadang ekstra sabar. Apalagi nih yang punya masalah dengan demensia gitu. Gitu loh. Karena orang yang merasa demensia itu
yang penyakit demensia itu tidak merasa demensia, ya itu yang repot. Tidak menyadari, dia lupa gitu loh. Itu ya, jadi kalau dari sisi pengetahuan tentang cara nge-handle orang-orang lansia demensia itu gimana gitu? Maksudnya ya itu udah, kalau cari tahu kayak gitu kamu dari mana? Kan kalau kita kan konsultasi ke dokter penanggung jawab ya, ada dokter PC penanggung jawabnya ibu tuh kan ada dari dokter saraf di Rumah Sakit Siloam. Itu kita pasti 1 bulan sekali konsul. Konsul bisa online, kalau ibunya lagi malas online, Eyangti lagi malas online. Tapi kalau misalnya Eyangtinya semangat, kita ke Siloam. Intinya apa, pasti ditanya secara fisik, yaitu lab itu pasti 3 bulan sekali kita dikontrol sama dokter. Oh, hasil labnya bagus gini nih. Jadi dari hasil lab bagus karena pola makannya diatur. Nah, cuma begitu kaitannya dengan mood swing atau ini dokter pun hanya menyarankan kepada keluarganya yang sabar ya. Udah itu aja. Modalnya deh selevel dokter saraf ngomong, ini harus yang sabar ya. Ini menantunya anak-anaknya yang sabar. Ayo, kalau nggak sabar mau nggak mungkin kali. Cuma gitu doang jawabannya. Yang sabar ya, ini gini. Ini ada obat untuk supaya vitamin otak ya, supaya tidak lebih buruk lagi, tidak lebih ngedrop lagi. Udah. Dokter saraf tuh cuma kita konsul tiap bulan, jawabannya cuma yang lebih sabar ya. Gitu. Nah, kan? Dokter saraf tuh loh. Yang ahlinya yang ngomongnya begitu, sedangkan mama ya kalau semodal sabar mah dari dulu udah pasti sabar, nggak mungkin nggak sabar lah ya. Gitu udah sih, itu dokter saraf bilang yang udah berapa tahun megang Eyangti. Jawabannya seperti itu. Dan yang dokter yang opa pun yang di RSPAD sama, yang lebih sabar ya. Apalagi opa habis kena stroke. Kalau Eyangti belum pernah kena stroke. Kalau opa kena stroke, saraf sensitifnya itu ada yang kena, walaupun beliau tentara, jadi tidak bisa menerima berita yang terlalu gembira, tidak bisa menerima berita yang sedih. Kenapa gitu? Jadi kalau gembira nangis karena terharu, sedih juga nangis, jadi bingung kan. Jadi gampang sekali terharu. Bedanya di situ. Padahal dulu tentara opa tuh pantang banget nangis. Begitu sekarang ada saraf yang kena pasca stroke, mudah sekali nangis. Gitu kalau opa. Ya udah sih, itu aja deh. Sudah. Udah selesai. Oke, terima kasih.